Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan ini pula marilah kita saling mengajak, termasuk diri saya dan seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga nantinya insyaallah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti insyaallah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud khutbah Jumat minggu kedua ini kita akan membahas pentingnya bermanfaat atau memanfaatkan bulan Sya'ban untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. Dan pada kesempatan khutbah yang singkat ini ada 3 hal yang perlu kita saling mengingatkan. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa dan istighfar. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan amal jariah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang berada di antara 2 bulan besar, yaitu Rajab dan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan ini sebagai bulan persiapan untuk memasuki Ramadan. Kita bisa memperbanyak puasa sunat
seperti puasa di pertengahan bulan Sya'ban atau dikatakan nisfu Sya'ban. Tentu kita berpuasa pada bulan nisfu Sya'ban adalah sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa puasa Ramadan nanti akan dilaksanakan selama sebulan penuh. Makanya itu oleh Rasulullah SAW memberikan pedoman atau anjuran supaya kita ini bersiap-siap untuk menanti kedatangan bulan Ramadan, sehingga nantinya kita menjadi terbiasa. Tentunya pada bulan nisfu Sya'ban, pada bulan ini itu insya Allah jatuh pada tanggal 13, 14 dan 15. Sehingga dengan demikian, dengan kita melaksanakan puasa nisfu Sya'ban ini adalah merasa terlatih, tidak kaget. Ya begitulah Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga di dalam pelaksanaan puasa Ramadan nanti insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa apabila persiapan dan niat dan apabila masuk pada waktu Ramadan, maka surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, bahwa sebelum datangnya bulan Ramadan itu kita harus penuh dengan persiapan, sehingga nantinya kita masuk bulan Ramadan akan berjalan dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak doa dan istighfar. Kita mengetahui bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh rahmatnya Allah, yang mana semua amalan-amalan kita langsung diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah salat, doa hajat-hajat kita, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita selalu berupaya bagaimana supaya dalam keseharian kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua permintaan-permintaan kita akan dijawab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada kecualinya. Yang pertama, kecuali orang yang musyrik, mensyirikatkan Allah. Jadi kalau orang yang mensyirikatkan Allah atau menduakan Allah, tidak akan langsung diterima. Karena kita ketahui bahwa ibadah atau doa-doa kita pada bulan Sya'ban ini langsung diangkat dan sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada sesuatu, karena kita misalnya ada terhalang karena musyrik menduakan Tuhan, maka akan tertolak. Kemudian yang lainnya adalah kita berbohong atau provokator. Tapi yang paling penting lagi adalah kita durhaka kepada orang tua. Jadi oleh karena itu, kepada kita semua, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita.
Kemudian yang lainnya adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi dalam pribadi kita bagaimana kita berupaya supaya hubungan silaturahmi kita tidak putus. Dia biarkan orang memutuskan kita, tapi kita jangan berniat memutuskan dia sebagai hubungan silaturahmi. Karena kita di dalam hubungan sosial itu pasti ada terkontaminasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam hidup ini selalu kita dihubungkan dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi ini maka insya Allah akan membawa keselamatan untuk kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Jadi oleh karena itu, kalau kita berdosa, banyak dosa, maka marilah kita beristighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin makhlukkan, tapi dia masih berusaha untuk beristighfar 100 kali satu hari 24 jam. Tapi saya kira ini sedikit. Kita mungkin bisa 1000 dalam seharian. Sehingga dengan demikian setelah kita beristighfar maka diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Maka insya Allah hubungan kita, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak amal jariah. Kita mengetahui bahwa amal jariah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan, dan orang itu memanfaatkan, baik yang kita bantu itu arahannya sebagai untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi orang itu mengamalkan ilmu pengetahuan, maka kita selalu mendapat amal jariah namanya, terus menerus. Yang dikatakan amal jariah adalah amal yang terus menerus sekalipun kita sudah tidak ada. Oleh karena itu kepada kita semua yang punya rezeki yang banyak, marilah kita membiasakan diri untuk memperbanyak amal jariah, karena amal jariah itu adalah sangat-sangat membantu kita di kemudian hari. Sehingga dengan demikian kita akan membawa keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Jadi sebagai kesimpulan daripada khutbah singkat ini, yang pertama adalah marilah kita mempersiapkan diri di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak doa, kemudian beristighfar atas kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga dengan istighfar itu akan terhapuskan doa kita, maka terhapuskan dosa kita, maka insya Allah semua doa-doa kita dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, marilah kita senantiasa meningkatkan amal jariah kita. Jadi memberikan sumbangan atau amal jariah tidak melihat banyaknya, tapi dilihat adalah seberapa banyak keikhlasan kita. Dengan ikhlas maka orang yang menerima itu insya Allah ridha. Dengan ridha maka insya Allah akan terjadi hubungan timbal balik, tentu mendapatkan nilai pahala yang terus menerus. Demikian khutbah singkat saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur